terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Juan, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kabar saya baik, luar biasa, Bu. Alhamdulillah, semangat sekali Pak. Oke Pak, kira-kira topik apa nih yang mau di-sharing atau dibahas kali ini Pak, dalam coaching kita kali ini? Untuk kali ini, Bu, saya ingin membahas topik terkait anak didik di kelas, Bu. Ya, terkait serba-serbi di kelas lah. Bagaimana emosi kita benar-benar terkuras di kelas. Ada beberapa anak di kelas saya yang bikin emosi saya benar-benar terkuras lah. Ya. Oke, berarti ada beberapa anak yang memang sangat aktif sekali ya, hiperaktif gitu di dalam kelas, dan itu menurut Pak Juan butuh penanganan yang memang pas untuk keaktifan mereka gitu Pak ya. Ya. Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas lebih rinci pada coaching kali ini, kira-kira apa yang ingin Pak Juan dapatkan nih dari percakapan coaching kita kali ini kira-kira? Ya, saya ingin dapat solusi, Bu, atau jalan keluar. Kira-kira nanti bagaimana saya harus mengambil strategi atau model pembelajaran supaya anak-anak ini yang cukup lincah ini di kelas bisa tercukupi kebutuhannya begitu. Oke, mendapat solusi dan strategi terkait dengan permasalahan keaktifan murid-murid Bapak gitu ya. Ya, oke, baik, kita lanjut Pak. Kira-kira situasi yang sekarang Bapak hadapi itu seperti apa memangnya di kelas? Ya, jadi situasi di kelas sekarang ini, Bu, memang ini kan baru awal pembelajaran ya, awal semester begitu. Tapi situasinya kalau saya bilang ketika pembelajaran itu kurang kondusif karena adanya beberapa anak ini yang yang membuat gaduh kelas begitu. Jadi udah beberapa cara saya gunakan untuk mencoba supaya anak-anak ini tidak bikin tidak membuat suasana kelas itu gaduh gitu. Seperti misalnya saya arahkan mereka ke perpustakaan begitu, anak-anak ini dengan memberikan tugas tentunya. Seperti itu, Bu. Situasinya seperti itu. Jadi situasinya memang sangat super aktif sekali Pak ya. Jadi kadang-kadang Bapak juga menyuruh mereka untuk pergi ke perpus supaya keaktifan mereka itu bisa terrealisasikan. Oke, kira-kira menurut Bapak apa yang mempengaruhi hal itu gitu? Ya. Yang mempengaruhi dari sikap mereka itu seperti apa gitu? Ya, dari informasi yang saya dapat, Bu, jadi dari wali kelas sebelumnya, dari wali kelas sebelumnya, bahwa anak ini memang mereka aktif gitu ya, dalam artian mereka ini cocoknya di kinestetik lah begitu, mungkin dari pembagiannya. Jadi anak-anak ini memang jago-jago bola, Bu, rata-rata. Jago-jago bola, oke. Ya, jago bola, dan mereka juga tidak bodoh sebenarnya. Jadi mereka itu semuanya rata-rata sudah bisa membaca, cuman memang keaktifannya itu sangat berlebih lah begitu. Jadi kadang ketika kita belajar itu mereka warawiri. Kadang semenit saya melihat mereka masih di kelas, tiba-tiba udah hilang mereka begitu. Karena di kelas saya juga saya benar-benar kewalahan, bahkan wali kelas sebelumnya pun kewalahan karena kita menjaga 43 kepala, Bu. Benar. Ya. Wali kelas sebelumnya pun benar-benar kewalahan. Sementara kita mau buat dia 2 rombel juga tidak bisa karena kelas tidak ada dan guru juga tidak ada. Perpus sudah digunakan, bahkan musola pun sudah kita gunakan di ruang kelas. Jadi memang kekurangan ruang kelas gitu Pak ya, jadi kelihatan seperti itu gitu ya. Ya, jadi kita tinggal sebenarnya bisa juga kita buat kelas di luar begitu kan, dengan kita mungkin bisa mengeluar masukkan papan tulis, cuman gurunya lagi tidak ada begitu Ibu. Kita. Ya. Kondisi sumber daya dari guru itu memang sangat sudah pas sekali Pak ya, misalkan untuk memungkinkan menjadikan kelas menjadi 2 gitu. Oke, dari yang saya dari yang saya dengar Pak Juan tadi, berarti kalau kita melihat mereka ini sangat aktif sekali, bahkan informasi yang Bapak dapatkan dari wali kelas sebelumnya dan wali kelas sebelumnya juga seperti yang Pak Juan katakan sekarang ini. Lalu apakah Pak Guru itu pernah mencari tahu informasi juga terkait dengan sikap-sikap mereka selama ini, mungkin ke pihak-pihak rumahnya gitu, artinya samaan mereka tinggal orang tuanya, kakaknya, atau bagaimana gitu? Ya. Untuk mencari informasi begitu ya, berkunjung ke rumahnya memang belum Ibu. Jadi karena tahun ajaran baru juga kan. Jadi sejauh ini saya masih melihat raport, masih menanyakan informasi ke wali-wali kelasnya terdahulu seperti itu, Bu. Mungkin besar kemungkinan ya ke depannya ini saya akan berkunjung ke rumahnya begitu, Ibu. Untuk mencari tahu lebih detail lagi gitu Pak ya. Tapi dari informasi memang yang saya dapat, memang rata-rata anak-anak ini tidak tinggal dengan orang tuanya, Ibu. Jadi mereka ini adalah anak yang tinggal dengan neneknya, bahkan bukan nenek kandungnya, tapi nenek sepupu juga ada gitu. Jadi mereka seperti kurang apa ya, mungkin
kurang rasa sayang dari orang tua begitu ya, orang tua. Dari orang tua, oke. Karena itu mungkin mereka hiperaktif begitu, pengen cari perhatian lebih begitu kan. Bisa jadi. Jadi mereka cari perhatian di sekolah gitu Kak? Gitu yang Bapak maksud gitu ya? Iya. Oke. Dari hal yang saya dengar cerita Pak Juan tadi gitu, sebenarnya situasi yang Bapak inginkan itu memang seperti apa gitu? Seharusnya yang idealnya seperti apa keinginan Pak Guru gitu? Ya, situasi yang saya inginkan memang situasi kelas itu yang aman, nyaman, kondusif untuk semuanya, sehingga proses pembelajaran juga bisa berjalan dengan baik. Kenapa saya bilang ini jadi jadi masalah buat saya? Karena apa ya? Karena ketika kita mentransfer ilmu itu cukup kesulitan Bu, karena anak-anak ini memang tidak hanya membuat ribut, tapi juga mengganggu temannya. Jadi ketika mereka berkelompok pun tidak maksimal dia bekerja kelompok. Jadi karena mengganggu temannya gitu Pak ya? Ya, saya berusaha keras mencari model atau strategi yang bagaimana caranya supaya anak ini dapat tercukupi kebutuhan belajarnya meskipun dengan dengan banyaknya gerak-geraknya itulah begitu. Sebelumnya apakah karena memang baru ya, sebelumnya memang apakah pernah ada beberapa metode atau cara yang digunakan dari wali kelas sebelumnya untuk menanggulangi keaktifan mereka Pak, begitu kira-kira seperti apa kalau misalkan ada? Sejauh dari informasi yang diberikan sama wali kelas sebelumnya begitu, memang mereka juga sama memberikan informasi bahwa anak ini memang di kelas sebelumnya, di kelas 3 bahkan di kelas 2 memang mereka sangat aktif sekali, sangat mengganggu kelas sekali begitu. Jadi mereka ini banyak model cara digunakan sama ibu guru sebelumnya katanya, dengan cara mengelompokkan mereka yang yang memang nakal-nakal inilah atau istilahnya unik lah begitu ya, bahasa unik begitu. Mereka yang unik-unik ini yang memang hyperaktif ini dikelompokkan. Jadi ketika mereka ketika mereka diberikan tugas membuat cerita yang tidak mereka senangi, mereka diberikan tugas untuk membuat cerita yang mereka senangi, misalnya karena mereka rata-rata suka bola begitu, jadi diarahkanlah ke bola begitu. Kalau itu bisa saya tiru ke depannya begitu. Oke. Kalau kita lihat permasalahannya dan situasinya dan juga kondisi yang ingin Pak Guru inginkan gitu, kira-kira kondisi yang sekarang itu kalau kita levelkan level 1 sampai 10, kira-kira situasi sekarang itu menurut Pak Juan di level mana nih gitu Pak? Ya, dari saking menahan emosi kita mengajar di kelas ya Bu ya, mungkin levelnya level 5 lah. Level 5, oke. Ya, karena sebelumnya saya di kelas 4 mengajar kelas yang sebelumnya masih kondusif lah, masih bisa kita tangani, tapi di kelas baru ini butuh perjuangan lebih lah Bu untuk supaya kelas itu nyaman, kondusif untuk semua, masih butuh perjuangan lebih lah. Oke. Lalu kira-kira level mana ya yang minimal tahun ini aja mau Bapak capai gitu? Dari 1 sampai 10 itu kira-kira level yang mana? Level 7 aja mungkin sudah alhamdulillah buat saya. Tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin lah supaya supaya jangan ada dirugikan lah anak-anak ini, semuanya tercukupi kebutuhannya begitu. Oke. Saya penasaran juga nih Pak, terkait tadi kan juga pernah sempat disinggung kekurangan terlalu banyak murid, sumber daya dari guru juga sangat pas-pasan sekali, terkait dengan fasilitas juga seadanya gitu. Kira-kira maksudnya peran rekan guru terutama kepala sekolah kira-kira seperti apa nih melihat kondisi yang memang ada gitu, padahal kan siswa banyak, seharusnya dananya juga banyak dan bisa digunakan semaksimal mungkin gitu Pak. Ya itu yang sedang kita usahakan Bu. Jadi kita sempat diskusi dan musyawarah di rapat awal tahun kemarin dengan kepala sekolah. Saya sempat menyinggung bahwa apa saja kebutuhan anak didik di kelas saya sampaikan begitu supaya bisa dicukupi. Jadi karena whiteboard kita juga sudah utang begitu, jadi sudah hampir 1 tahun ini saya minta untuk diganti, tapi belum juga, mudah-mudahan tahun ini diganti. Sudah kita tekankan lah begitu dengan Bapak Ibu guru yang lain. Jadi kebijakannya semoga arahnya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid lah, diutamakan untuk tahun ini begitu. Iya. Mudah-mudahan ya Pak John ya. Oke. Kira-kira apa yang dapat dilakukan untuk bisa membuat yang Bapak inginkan terwujud gitu? Kondisi ideal yang menurut Bapak supaya bisa terwujud, apa yang bisa membuatnya terwujud gitu? Ya, rata-rata kita memang di sekolah pinggiran dengan murid yang banyak karena sekolahnya juga jarang gitu ya. Jadi satu sekolah ini jaraknya nanti cukup jauh lagi baru ada sekolah begitu. Jadi ya terkait rombel ini kita sebenarnya harus yang di kelas 4 ini kan harus 2 rombel begitu. Itu kesah hampir setiap tahun. Jadi kita mengajar murid yang sangat banyak. Jadi kita mengajarnya juga susah benar-benar maksimal.
Karena nggak mungkin satu kepala mengajar lebih dari itu. Bahkan kan kalau sudah 40 itu seharusnya 2 rombel gitu. Iya, Jadi benar-benar. keinginan saya sebenarnya, karena ini juga apa namanya, kebijakan dari kepala sekolah juga, kami berharap begitu ya, saya berharap terutama kelas 4 itu bisa jadi 2 rombel, mungkin bisa dipegang oleh kepala sekolah. Dan itu sudah saya diskusikan, semoga bisa apa ya, bisa direalisasikan oleh kepala sekolah. Selain itu juga yang saya inginkan memang terkait media-media ajar untuk memenuhi kebutuhan anak didik ini benar-benar harus diutamakan begitu. Oke, Jadi oke. keinginan saya supaya nanti kita belajar anak-anak ini bisa lebih tertarik begitu. Jadi kita tidak hanya sekedar mengeprint gambar begitu. Peta aja kita susah sekali, media peta ini susah kita dapatkan. Jadi itu yang kita harapkan dari kebijakan kepala sekolah bisa direalisasikan begitu, Ibu. Oke, oke. Oke, dari sekian pembahasan kita terkait dengan percakapan ini, situasinya, kondisinya, harapannya, kemudian keinginan Bapak, kira-kira nih, apa gagasan atau ide baru yang bisa Bapak rencanakan untuk mewujudkan kondisi ideal seperti itu? Gitu? Ya, ide yang muncul memang berseliweran, Bu. Jadi kita ingin sebenarnya anak-anak ini semuanya akan tercukupi kebutuhan belajarnya. Oke, oke. Jadi kita ingin sebenarnya anak-anak yang memang kinestetik ini yang luar biasa ini ada yang menanganinya lah, guru yang lain. Jadi kita pengennya anak ini bisa tercukupi kebutuhannya. Ada sebenarnya bahkan di sekolah kita juga membuat namanya baca cepat, Bu. Baca cepat itu anak-anak di sekolah baca cepat. Jadi di sekolah kita ini banyak anak yang belum bisa baca. Bahkan tercatat di kelas 6 pun masih ada yang belum bisa baca. Jadi kita buat program ini kita buat ketika keluar main. Jadi anak-anak yang belum bisa baca kita arahkan menuju kelas 1 karena kelas 1 kan sudah pulang biasanya. Kalau kita jam 10 sudah pulang, biasanya nanti wali kelas 1 itu memberikan pelajaran membaca kepada yang belum bisa membaca ini. Benar-benar bagus sekali, Pak. Ya, gitu. Oke, dari gagasan yang atau ide baru yang akan Bapak rencanakan ini, kira-kira apa yang perlu siapkan, Pak, dari gagasan atau ide baru tersebut? Ya, sebenarnya yang kita perlu siapkan ini sebenarnya tekad dan konsistensi dari teman-teman. Jadi yang namanya kita di sekolah, karena kan bukan kita saja, warga sekolah itu kan semua stakeholder yang ada dalam sekolah harus saling bahu-membahu untuk membangun sekolahnya. Jadi itu yang saya harapkan teman-teman ini semua bisa bergerak bersama untuk mensukseskanlah segala program yang kita tujukan untuk untuk mencapai pembelajaran yang ideal di kelas begitu. Dari segi pendanaan tadi semoga bisa terrealisasi. Itu kan kalau tidak ada keinginan lebih dari pimpinan dan pukulan keras dari para guru susah juga kita mencapainya begitu. Oke, benar-benar. Terus apa yang bisa memastikan hal itu berjalan dengan baik kira-kira, Pak? Ya, yang bisa memastikan itu berjalan dengan baik tentu kita akan terus berkomunikasi dengan kepala sekolah, terus juga berkomunikasi dan berdiskusi dengan rekan-rekan guru terkait bagaimana bagusnya begitu ya. Jadi kan pasti selalu ada perubahan lah di jalan begitu seiring waktu gitu. Jadi akan terus kita komunikasikan lah bagaimana baiknya begitu. Terkait media juga mungkin bagaimana jika memang belum bisa dipenuhi yang kita inginkan, lalu bagaimana inisiatif lainnya lah begitu. Harus kita pikirkan lagi. Jadi komunikasi antar rekan sejawat dan pimpinannya harus terus kita kondisikan dengan baik. Oke. Lalu dari rencana yang saya dengar tadi, kira-kira nih, apa kriterianya sehingga ide baru tersebut sudah bisa dikatakan berjalan sesuai keinginan dan tidak berjalan sesuai keinginan? Kira-kira apa yang menjadi kriterianya dari rencana Bapak? Ya, yang saya harapkan memang anak-anak didik di kelas saya yang beberapa ini bisa tercukupi kebutuhannya. Utamanya terkait media. Saya ingin sekali sebenarnya menampilkan video lah begitu di kelas terkait anak-anak ini yang yang agak aktif sekali lah. Mungkin dengan menampilkan video yang sekiranya mereka sukai begitu bisa lebih merubah mereka lah seperti apa begitu di kelas. Karena sejauh ini memang saya masih lebih banyak menggunakan gambar yang di print atau saya belikan poster atau sekedar menyimak dari apa yang saya sampaikan gitu atau dari buku teks begitu. Jadi saya sebenarnya pengennya itu mungkin bisa memanfaatkan LCD lah begitu ke depannya untuk menarik minat siswa-siswa ini. Yang utamanya yang bandel-bandel di kelasnya unik. Benar. Oke Pak. Jadi kira-kira apa yang akan dilakukan setelah sesi kita ini atau ada alternatif lain selain yang sudah Pak rencanakan tadi gitu?
Ya, alternatifnya sebenarnya memang kita belajar di luar kelas. Jadi anak-anak yang sangat aktif ini mungkin bisa terfasilitasi ketika kita belajar di luar kelas. Jadi tadi saja ketika pelajaran pendidikan Pancasila itu kita memang keluar kelas. Jadi saya ajaklah mereka keluar ke wisata pantai mereka begitu, wisata pantai di sini dekat ya. Kebetulan kan kita mempelajari tentang sejarah dan latar belakang perumusan proklamasi. Jadi saya ceritakan bagaimana cara kita dulu bagaimana caranya mendapatkan kemerdekaan, lalu sekarang bagaimana cara kita mempertahankan atau menjaga kemerdekaan ini begitu. Caranya dengan ini, dengan cara langsung memperlihatkan lah, menjaga situasi ekonomi stabil. Saya perlihatkan lah, wisata di sini sekarang mulai berkembang gitu. Jadi mereka itu ternyata lebih asik begitu. Lebih Jadi asik. mereka ya sambil lari-lari begitu, sambil megang LKPD begitu kan. Seru sekali rasanya. Ya, sambil megang LKPD, kadang LKPD-nya ada yang robel gitu, tapi tidak masalah, yang penting terisi dengan jawaban gitu. Jadi mereka rasanya lebih senang, lebih menyenangkan mereka begitu, lebih tercukupi kebutuhannya begitu. Saya jadi penasaran prosesnya seperti apa, Pak. Kira-kira kapan nih mau dilaksanakan dan siapa saja yang akan dilibatkan, Pak? Ya, untuk yang yang belajar di luar kelas ini memang sudah sering saya kerjakan dari kelas 4 sebelumnya, dan kelas 4 yang sekarang juga. Ya, kelas 4 yang sekarang juga tadi sudah kita berkeliling tadi ke pantai begitu. Saya mencoba bagaimana anak-anak yang 8 ini yang saya ceritakan ini, apakah mereka terlihat ternyata memang lebih enjoy, lebih menyenangkan, dan mereka juga belajar sambil duduk-duduk sambil tiduran di pasir itu ternyata tetap terisi LKPD-nya, tugas kelompoknya ternyata tetap terisi gitu. Oke. Untuk memastikan hal itu berjalan dengan baik, bagaimana caranya, Pak, nih? Supaya berjalan dengan baik apa yang memang mau Bapak rencanakan? Ya, sebenarnya apa yang saya ingin rencanakan ini memang berjalan dengan baik jika benar-benar ada dukungan dari pimpinan dan teman-teman yang lain gitu. Jadi sebenarnya kalau kita di sini, Bu, kita belajar di luar kelas itu pandangan masyarakat itu kita tidak belajar. Iya. Kan ketika hari Sabtu kegiatan P5 begitu, atau misalnya kita mulok begitu kan, karena memang muatan lokal itu juga ada bermain permainan tradisional. Itu pandangan masyarakat itu kita tidak belajar. Padahal itu juga belajar. Jadi kita itu yang sebenarnya juga mungkin perlu sosialisasi, kita perlu lebih dekat ke masyarakat juga, menanamkan itu bahwa pembelajaran itu bukan hanya di kelas, jadi di luar kelas juga tetap belajar meskipun di luar kelas. Jadi perlu disosialisasikan, Pak, ya gitu. Ya, perlu sekali. Nah, itu juga kurangnya kita di sekolah, mungkin terkait hubungan dengan wali murid kita agak kurang dekat lah dengan wali murid. Hanya kita berkunjung itu kan ketika ada masalah begitu kan. Kita adakan rutin lah begitu, misalnya kunjungan begitu, Bu. Oke, baik, Pak. Rencananya sudah sangat bagus sekali menurut saya. Kira-kira nanti pelaksanaan saya sangat penasaran sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol untuk hasilnya. Saya sangat penasaran, Pak. Oke, di sisi terakhirnya, kira-kira apa yang Bapak dapat simpulkan dari sisi percakapan kita ini, Pak? Ya, yang bisa saya simpulkan ternyata ada solusi nih dari apa kegalauan saya, masalah saya ini ternyata. Saya ternyata mungkin bisa menggunakan alternatif belajar di luar kelas itu, atau mungkin sambil menunggu media yang akan dicukupi oleh sekolah, kita menggunakan alternatif itulah. Ternyata ada alternatif yang bisa kita gunakan sesuai dengan lingkungan kita sajalah dulu begitu. Jadi sesuai kemampuan kita gitu. Oke, terakhir nih, Pak, nih kira-kira yang menjadi garis besar atau insight dari percakapan coaching kita kali ini yang Bapak dapatkan apa nih? Ya, insight atau wawasan besarnya sebenarnya yang saya dapat hari ini, ternyata menjadi guru itu tidak serta-merta kita menjadi superhero gitu. Ternyata menjadi guru ini adalah pekerjaan yang memakan emosi. Jadi setiap hari kita belajar menahan emosi di kelas. Jadi yang saya dapat adalah bagaimana cara kita menahan emosi. Jadi kita ini orang-orang yang insya Allah terlatih menahan emosi. Itu, Bu. Oke, Pak. Kita sudah di penghujung nih. Saya sangat penasaran. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol coaching lagi, Pak, ya. Oke, baik. Untuk menutup sesi kita, sekian dulu untuk coaching hari ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Jana. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, Bu Jana, hari ini apa topik yang akan kita bahas, Bu Jana, dari Bu Jana? Oke, topik yang ingin saya sharingkan atau mau diobrolkan sama Bapak ini terkait dengan kondisi rekan-rekan guru
yang kadang tidak bukan tidak sanggup sih, apa yang sudah mereka sanggupi menjadi pilihan mereka. Misalkan mereka jadwalnya untuk piket pagi itu, misalkan mereka milihnya hari Selasa, Rabu, Kamis dan lain sebagainya, tetapi itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang mereka pilih gitu. Dalam artian hanya beberapa guru yang andil gitu, dalam artian yang mengambil alih dari apa yang memang seharusnya jadi tanggung jawab mereka. Sebenarnya tanggung jawab kita bersama sih, tapi yang menjadi koordinatornya itu memang sudah punya bagian-bagian masing, tapi menurut saya itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita pilih dan sanggupi gitu Pak. Itu barangkali topik yang ingin saya bahas kali ini. Lalu kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan ini? Oke, barangkali nih Pak ya, setelah kita ngobrol, sharing, dikasih pencerahan sama Bapak, saya menginginkan gitu rekan-rekan guru yang ada di tempat saya ngajar ini dapat benar-benar bisa memahami dan menyadari posisi diri mereka itu, bahwa apa yang mereka sudah sanggupi, sudah mereka pilih, harus benar-benar dijalankan sesuai dengan apa yang mereka pilih. Walaupun pada akhirnya nanti mungkin 1-2 kali tidak berjalan sesuai dengan harapan, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan sehari-hari tidak berjalan, itu kan perlu dipertanyakan gitu Pak. Jadi maunya saya gitu, mari kita menjalankan apa yang memang sudah kita pilih, yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing, begitu Pak. Barangkali keinginan saya sih. Ya, saya jadi jadi penasaran nih. Sebenarnya situasinya seperti apa Bu Jana? Situasinya? Iya, sebenarnya situasinya sih kurang lebih begini Pak. Seperti biasa kita di akhir sebelum pembagian rapor atau sebelum pembagian kelas gitu, kita biasanya rapat pembagian tugas terkait dengan di kelas mana yang akan kita pegang untuk tahun ke depan, dan juga ada tugas-tugas tambahan yang memang sudah menjadi kewajiban yang harus disanggupi oleh masing-masing guru. Contohnya kegiatan rutinitas pagi itu memang sudah dijadwalkan sedemikian rupa dan disanggupi apakah memang sanggup guru ini memegang program ini untuk dijalankan di hari ini, dan itu memang disanggupi. Tapi pada kenyataannya ketika dijalankan di hari Senin, misalkan Senin kan upacara bendera gitu Pak, masing-masing kita itu memang punya jadwal untuk menjadi pembina upacara gitu. Tidak hanya melulu yang jadi pembina upacara itu kepala sekolah saja, tetapi kita sudah jadwalkan semua guru agar bisa cakap dalam berbicara terkait dengan menyampaikan informasi kah, tips kah, atau lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya itu yang seharusnya jadwal Bapak ini yang di sini, atau ibu guru yang ini yang jadi pembina, kadang mungkin tidak mau atau mungkin malu, menurut saya begitu Pak. Padahal dari kalau kita tidak bisa pernah mencoba, kita tidak akan pernah bisa gitu. Jadi kayak termasuk saya yang terlalu sering menurut saya jadi pembina gitu, padahal mau saya biar kita sama-sama cakap dalam berbicara, jadi pembina gitu. Kemudian di program-program yang lain juga kayak di IMTAB, pemandu sholat duha, kemudian literasi, dan itu semua kan butuh panduan yang dipandu oleh rekan-rekan guru yang jadi koordinatornya gitu. Tapi pada kenyataannya itu kadang-kadang teman-teman itu datang 7:30, sebelum kita mulai kegiatan rutinitas pagi itu kan seharusnya kita mengkoordinir pembersihan yang pertama kali dulu Pak kan. Yang awalnya kalau misalkan kita bisa mengkoordinir kelas kita masing-masing, yang semula bisa kita koordinir 20 menit. Jadi tapi karena ada beberapa guru yang tidak menjalankan itu, jadinya molor sampai 45 menit kadang-kadang pembersihan gitu Pak. Karena kan harus ke sana kemari, ke kelas 1, ke kelas 2 dan lain sebagainya. Itu tuh membutuhkan effort yang besar banget gitu Pak. Begitupun dengan kegiatan yang lain. Jadi akhirnya ikut molor juga gitu. Padahal kalau misalkan kita seandainya sebagai rekan guru dapat menjalankan apa yang sudah kita sanggupi, sebenarnya akan berjalan dengan baik. Itu menurut saya Pak, tapi tidak sesuai rencana saja gitu. Gitu sih Pak kondisinya sebenarnya. Ya, saya lumayan memahami situasi kondisinya begitu ya Bu. Lalu menurut Ibu kira-kira apa hal yang mempengaruhi hal itu kira-kira? Kok mereka begitu, bagaimana bisa Oke, kalau misalkan menurut kacamata saya sih Pak, yang mempengaruhi itu yang namanya kita hidup, pasti ada beberapa hal penting di rumah juga mungkin yang dapat mempengaruhinya, lebih-lebih Bapak atau Ibu guru yang berkeluarga ini, karena ada beberapa yang punya anak kecil dan juga ada yang dalam keadaan hamil gitu, dan ada beberapa guru yang memang rumahnya lumayan jauh di Peringga ke Dasar Nyurtobak itu memang lumayan jauh gitu. Tapi yang jauh ini menurut saya dia berusaha untuk pagi datang gitu Pak, walaupun kadang-kadang selesai pembersihan atau sudah berjalan 15 menit kita melakukan rutinitas program pagi gitu. Tapi tidak jadi masalah menurut saya kalau untuk yang jauh ini saya bisa maklumi. Cuman yang bukan tidak habis pikir, tapi teman-teman yang agak dekat dari rumah ini yang menurut saya
seharusnya kita bisa saling rangkul supaya kegiatan pagi itu berjalan dengan baik gitu Pak. Karena barangkali mungkin kegiatan-kegiatan rumah yang memang sangat penting sekali itu yang mempengaruhinya Pak. Tapi menurut saya pun walaupun begini bukan berarti tidak mempunyai apa ya kerjaan yang penting di pagi hari gitu. Tapi karena menjadi guru, menjadi pendidik sudah kita sanggupi, jadi kita harusnya benar-benar bisa membagi waktu tersebut gitu Pak. Kalau apa ya? Kalau sikap kita seperti ini sampai bertahun-tahun, yang awalnya saya pribadi tidak mau sakit hati, tidak mau iri, tidak mau berprasangka yang dalam kutip aneh, jadi kondisinya seperti ini, teman-teman bersikap seperti itu, jadinya timbul rasa seperti itu gak Pak? Padahal saya pribadi tidak menginginkan hal itu gitu, yang namanya manusia juga mungkin bisa ada titik jenuh dan sabarnya gitu sih Pak. Ya. Apakah Bu Jana pernah mendiskusikan ini begitu dengan rekan-rekan yang lain atau membuat jadwal baru Bu? Jadi kira-kira kapan Bapak Ibu yang lain itu bisa lah memenuhi jadwal sesuai dengan waktu. Pernah nggak Ibu mencoba itu? Oke, kita flashback sedikit ke 1 tahun kemarin. 1 tahun kemarin itu jadwalnya kita sesuaikan dengan kesibukan Bapak Ibu guru. Alhamdulillah sebulan 2 bulan lancar Pak kegiatannya. Tapi setelah itu saya kurang tahu kira-kira apa penyebabnya. Jadi yang kayak kondisi yang saya sebutkan tadi gitu Pak. Kemudian tahun ini kan kebetulan memang tahun ajaran baru gitu, kita rolling terkait dengan piket-piket 2 orang per hari itu kita rolling anggotanya. Siapa tahu di hari ini memang sudah berganti sibuknya, jadi kita ganti di hari lain. Tapi seminggu yang saya lihat ini juga masih agak tetap begitu gitu Pak. Hanya sedikit perubahan agak lebih pagian, tapi menurut saya itu menjadi proses yang sudah bisa kita ambil sih gitu Pak. Lalu yang terakhir Ibu ya, rencana Ibu ke depan nih. Rencana Ibu kira-kira terkait situasi ini seperti apa Bu? Rencana Ibu? Kalau rencana saya aja, saya pernah karena kita sama-sama guru Pak ya, agak bukan takut sih, agak apa ya, memperhatikan kata-kata sendiri supaya tidak menyinggung teman, walaupun niat kita itu menyindir, tapi menyindir dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Barangkali dengan mengajak mengobrol sambil makan, kemudian bercanda dulu, kemudian membahas menyentil sedikit terkait dengan permasalahan ini gitu, supaya tidak menyinggung perasaan teman juga, karena posisi kita di sini tuh sama, saya bukan atasan ataupun bawahan gitu. Jadi saya sangat memperhatikan sekali gitu. Tapi kadang-kadang saat ini saya berpikir apa boleh nggak ya nanti saya sedikit to the point untuk memberikan sentilan gitu Pak, karena dengan cara halus itu barangkali menurut saya kurang jadi saya mau mencoba untuk dengan sentilan to the point tapi tetap dalam kebijaksanaan gitu Pak. Barangkali itu yang akan saya lakukan, kemudian membicarakannya juga dengan atasan baiknya gimana. Bukan bermaksud melaporkan sih, tapi lebih ke mengevaluasi bagaimana berjalannya rutinitas program pagi kita. Gitu sih Pak rencananya. Nah kira-kira nih Bu Jana ke depannya bagaimana cara Ibu memastikan supaya rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik kira-kira Bu Jana? Supaya rencana yang saya inginkan dapat berjalan dengan baik gitu Pak, saya harus benar-benar dapat menyusun strategi penyampaian sentilan yang bijaksana terkait dengan supaya kita datang lebih pagi agar program yang kita rencanakan itu dapat berjalan dengan baik gitu. Kemudian juga membicarakan dengan pihak kepala sekolah dengan cara yang baik-baik juga, mungkin dalam forum kembal belajar atau rapat refleksi setiap hari Minggu, saya bisa sampaikan nanti di sana dengan bahasa yang memang tidak menyinggung teman gitu, dengan cara yang baik gitu Pak. Barangkali akan saya saksakan seperti itu. Dan juga tetap untuk menghilangkan rasa iri hati, rasa sakit hati supaya tidak ikut berperilaku seperti itu gitu. Gitu sih. Ya, alhamdulillah dari rencana aksi kemudian alhamdulillah ada solusi yang Bu Jana temukan. Jadi kemudian apa yang bisa Bu Jana simpulkan dari percakapan kita ini? Oke, yang dapat saya simpulkan adalah beberapa hal memang selalu membutuhkan komunikasi yang baik gitu terkait dengan penyelesaiannya. Dan juga komunikasi yang baik itu bukan berarti hanya yang secara halus-halus saja, tapi ketegasan yang memang tegas, tapi dalam kebijaksanaan itu juga diperlukan gitu. Dan kita memang harus benar-benar berani mengevaluasi setiap program yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama agar sesuai dengan tujuan kita bersama gitu sih Pak. Barangkali yang dapat saya simpulkan. Yang terakhir Bu Jana, apa insight yang Bu Jana dapatkan dari percakapan ini? Untuk garis besarnya atau insight-nya itu yang dapat saya ambil dari sesi percakapan coaching kita nih Pak, yang dapat saya ambil adalah kita harus melakukan percakapan dengan seseorang yang dapat menjadi
nyaman untuk kita sharing terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Bukan berarti kita sebenarnya di sini tuh kita bisa mencari solusi sendiri, tapi kita butuh percakapan yang nyaman dengan seseorang yang bisa membuat kita terbuka agar dapat menumbuhkan ide-ide yang dapat menyelesaikan permasalahan kita gitu, Pak. Ya. Itu sih. Lalu bagaimana perasaan Bu Jana nih sebelum di coaching dengan setelah di coaching? Ada perbedaan perasaan enggak Bu Jana? Oke, perasaan saya sebelum di coaching sebenarnya sebelum di coaching perasaan saya adalah kira-kira saya bisa terbuka nggak ya nanti sama orang yang coaching kita melakukan percakapan gitu. Apakah nanti tidak tergolong terlalu mendramatisir apa yang sudah menjadi permasalahan gitu. Tapi ternyata setelah di coaching atau melakukan sesi ini tuh ternyata hal-hal itu tidak terjadi menurut saya. Tapi malahan yang saya dapatkan adalah saya sendiri bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan saya gitu, Pak. Dan rasanya itu memang lebih plong, lebih segar, lebih semangat untuk melancarkan dan melaksanakan ide-ide baru yang kita temukan tadi gitu, Pak. Ya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Jana, terima kasih banyak. Kita cukupkan sesi coachingnya pada hari ini Bu Jana ya. Terima kasih banyak Bu Jana. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita ke main room nih, Pak? Isi refleksi di sini. Bapak Ibu yang kemarin. Iya. I was moving like Jaggy. She said, let me teach you how to doggy.